Selamat pagi semuanya. Oh, boleh dengar suaranya dong. Selamat pagi semuanya. Boleh pagi hari ini kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita. Kita mau semangat hari ini, kita mau menyanyi untuk Tuhan bersama-sama. Kon, tepuk tangan sama-sama, Ose. Anugerahmu, konsuela, ya dan amin, setiap perkataanmu, ya dan amin, setiap janji-janjimu, imanku pun kuatkan firman-Mu, setia Kau bagiku sempurna. Sama-sama semua. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencana-Mu. Dicintai kita yang diberkati, diubahkan, hey, oleh anugerah-Mu, ya dan amin. Ya dan amin, setiap janji-janji-Mu, imanku pun kuatkan firman-Mu, setia Kau bagiku sempurna. Kau Yesus, sempurna. Kau Yesusku. Come on, I'll say, dengan suara yang kencang katakan, ya dan amin. Imanku pun kuatkan firman-Mu, setia Kau bagiku sempurna. Ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Janji-Mu Tuhan, kuatkan firman-Mu, setia Kau bagiku sempurna. Kau Yesus, sempurna Kau Tuhan, sempurna Kau Yesus. Oh, oh, oh. Oh, oh, sempurna Kau Tuhan. Yeah. Boleh tepuk tangan sekali lagi, Alsa di atas sama-sama. Kuat tepuk tangan di atas kepala kita. Siang hari ini kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Go, 1, 2, 3, yeah. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa.
satu tujuan, menyatakan sungguh Kau Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan. Menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kami terima. Boleh percaya sama-sama. Semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Yesus, terheran, terhebat, terbesar. Tiada satu pun dapat menghalangi. Ini yang terbaik. Yes. We believe God once more. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Katakan tiada satu pun dapat, tiada satu pun Tuhan. Ya, tiada satu pun, tiada satu pun. Yes God. Katakan yang terbaik menjadi bagian hidupku, bagian hidupku. God. Sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you God. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang gak pernah gagal. Amin. Amin. Kenapa gak berikan tepuk tangan sekali lagi Tuhan Yesus kita yang gak pernah gagal, yang luar biasa, yang gak pernah kalah. Yesus God. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the top of every last
Lazarus, your voice is calling me out. 'Cause right now I know you're able, and my God, come to again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. The new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come to again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you can do all things, God. Come on. You can do all things. I believe you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know. Mari angkat tangan kita sama-sama. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. Kami percaya Tuhan. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. We believe you never lost a battle. You never lost a battle. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never. We know. You never. Come on, John, sing it. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. And I know. We know. I know. Yes, God. Woo. Yang percaya sekali lagi kita tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. You never fail. You never lost. You never fail. Oh God. Oh God. Kau bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang perkasa. Kau Tuhan yang full of power. Nothing can stop you. Gak ada satupun yang dapat menghentikan kau. Gak ada satupun yang dapat menghalangi kau. Kau gak pernah gagal. Engkau gak pernah kalah. Dan itu yang kami klaim dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang gak pernah ninggalin kami. You know the best for us God. Thank you God.
Kenapa kita gak angkat tangan kita tinggi-tinggi ke arah surga kita? Angkat tanganmu, buka hatimu. Thank you Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari yang percaya, nyanyikan ini dengan iman kita. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang Terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang sungguh ajaib. Saya ingin mengundang kita semua mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Sementara kita mengambil elemen perjamuan kudus, Anda boleh pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini kami semua diingatkan, kami punya Tuhan yang gak pernah gagal. Kami punya Tuhan yang tidak merencanakan kegagalan buat kehidupan kami. Justru kami punya Tuhan yang mengasihi kami, memikirkan kami. Malah Engkau mau peduli akan kehidupan kami saat kami gak peduli akan Tuhan. Malah Engkau mau menunjukkan kasih setiamu kepada kami saat kami gak tahu apa artinya kasih dan apa artinya setia terhadap Tuhan. Tapi hari ini kami sadar ya Bapak, bahwa kami punya Bapa, kami punya Tuhan, kami punya Raja yang begitu mengasihi dan menyayangi kehidupan kami. Dan rela memberikan tubuhmu dihancurkan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau ada mungkin pikiran yang negatif, perasaan yang negatif terhadap Tuhan, biar hari ini kami semua juga boleh disadarkan dan diingatkan bahwa kasih karuniamu itu besar dan limpah buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, buat darah-Mu yang sudah dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih bahwa di atas kayu salib, tubuh-Mu dihancurkan, supaya kami semua boleh melihat kemurahan dan anugerah Tuhan itu selalu ada dan nyata buat hidup kami. Bapak, kami berterima kasih kalau ada di antara kami hari ini yang mungkin kami datang dengan sakit penyakit. Ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Dalam persekutuan kuasa darah Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Ada kuasa-Mu yang bisa menjamah hidup kami. Kalau ada di antara kami hari yang datang, mungkin kami datang dengan kondisi kami berdosa. Hidup kami compang-camping, mungkin kami merasa kami gak layak. Sadarkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau ada pengampunan dan kami diberi pengertian untuk hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Bapak, kalau ada di antara kami yang mungkin kami datang dengan patah pengharapan, iman yang mulai goyah. Sadarkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang pasti. Ingatkan kami semua Bapak, bahwa ketika kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Kemudian yang percaya angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan seorang lantang. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama. Boleh saya mengajak kita sama-sama menandakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Saya mengajak kita mengambil momen dan waktu untuk menaikkan doa permintaan permohonan kita kepada Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dimanapun Anda berdiri saat ini sama-sama. Bapa, Engkau ada di sini buat setiap kami. Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Mari tadakan tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Nyatalah dirimu. Thank you, God. I love you, Lord, and I lift my voice, share you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your. Mari angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear.
Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, sing dari hati kita sama-sama, katakan I love you Lord. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you give. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, sing. I love you, Lord. I love you, Lord. Come on, sing from your heart. Dari hati kita masing-masing. Bawa hati sembah memuji kita kepada Tuhan. To worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. Yes, God. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari angkat tangan kita sama-sama, agungkan Dia, sembahlah Dia dengan bahasa kita masing-masing. Oh Jesus, you are in this place. Your presence in this place. Your presence, oh, your presence, Lord. How we need you, how we need you. Mari tinggikan Dia, besarkan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia dari mulut dan bibir lidah kita masing-masing. Oh, be glorified, be glorified. Jesus, we love you, 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 Lord. Oh, sing I love you, Lord. I love you, Lord. Kamu sama-sama angkat tangan kita. And I lift my voice, yes, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet sound. Oh, ya Tuhan. Oh, come on. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound.
Bapak terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bahwa ada kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Siapapun kami hari ini kami sadar. Kami orang-orang yang biasa, kami orang sederhana. Tapi Tuhan mau memandang kami. Dan Kau memandang kami berharga di hadapan-Mu. Bahkan Kau panggil kami biji mata Tuhan. Supaya kami semua diingatkan. Lewat setiap proses kehidupan kami. Ketika pikiran kami mungkin merendahkan kami sendiri. Meragukan Tuhan. Biar hari ini kami semua diingatkan. Ada Bapa yang begitu menyayangi, mencintai kehidupan kami. Sehingga kami boleh sama-sama datang dengan keyakinan. Bahwa ada Tuhan dan kemurahan yang selalu berjalan dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami melanjutkan serial kami. My future, my health, my future. Dan kami berdoa kiranya hikmat-Mu boleh turun atas semua kami. Untuk menuntun dan menolong kami menjadi pria, menjadi wanita. Yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan terus menyinari hidup kami. Supaya kami boleh menyinarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati, lebih lagi sama-sama kita berkata, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, Bapak Ibu saudara sekalian boleh say hi kanan kiri depan belakang kita semua. Kalau saya silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy EOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami dan Daddy untuk mengajak putra dan putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Dan untuk teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite, yaitu setiap hari Minggu jam 11 di ruang teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Jangan lewatkan, ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Hidup ini selalu perlu kekuatan dan semangat, tapi kita tidak bisa sendiri, kita selalu perlu Roh Kudus. Roh Kudus ingin mendampingi kita dan sudah menyediakan kuasanya bagi kita semua. Karena itu, Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyediakan waktu 1 hari saja. Kita menyediakan diri untuk mengakses kuasa Roh Kudus yang sudah disediakan untuk kita. Kita akan berdoa bersama-sama tanggal 16 Mei jam 8 malam secara onsite. Itu sangat perlu untuk kita semua. Sediakan diri, sediakan hati, dan sediakan waktu untuk hadir bersama dan menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan diri kita untuk inspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Here we go! Yang luar biasa sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang semuanya, senang sekali kalau hari ini kita bisa ibadah lagi sama-sama. Dan saya tahu bahwa siapapun kita hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita membuka hati kita, Tuhan dia selalu punya rencana yang baik dan terus indah buat setiap kita. Nah sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, saya ingin memberikan kesempatan buat kita semua untuk bisa memberi kepada Tuhan, memberi lewat persembahan keuangan kita. Tapi kalau Anda mungkin baru di Alpha Omega Church, kita selalu ingin mengingatkan bahwa kita nggak ingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Tapi kalau Anda memberi, ketika Anda memberi sadari bahwa Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi, Tuhan sudah terlebih dulu menyayangi dan memberkati setiap kehidupan kita. Karena kita nggak memberi untuk mendapat, tapi kita memberi karena kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit update buat kita. Pembangunan gereja ini yang sudah kita lakukan itu sudah selesai. Lalu ada beberapa update dari pembayaran yang sudah kita kerjakan. Dari Wisma AKR yang lalu, yang lama kita pakai itu sudah diselesaikan.
karena kita sempat minta mereka untuk hold ya, supaya kita nggak harus bayar dulu 3 bulan. Tapi di bulan kemarin kita udah selesaikan, lalu di bulan-bulan ini kita juga akan menyelesaikan terus pembayaran dan sewa kita untuk tempat yang baru kita ini. Itu sedikit update buat kita semua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat semua kemurahan dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau kerjakan terus bagi kehidupan kami dan juga termasuk bagi gereja lokalmu di tempat ini. Bapak, kami sangat berterima kasih kalau kami semua diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami, perpuluhan kami, dan kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami selalu tahu bahwa kemurahan-Mu, kebajikan-Mu itu mengikuti tiap langkah kehidupan kami. Hari ini kami percaya saat kami menabur ya Tuhan, kami tahu bahwa setiap taburan keuangan yang kami taburkan itu dimaksimalkan untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di komunitas dan di gereja lokal kami. Dari anak-anak sampai orang paling dewasa, termasuk orang-orang yang ada di sekitar gereja lokal dan komunitas kami. Mereka semua akan terus melihat ada wadah, jembatan bagi orang yang berdosa untuk terus ngalamin Tuhan Yesus, untuk terus ngalamin cintanya Tuhan dan ngalamin perubahan hidup di dalam Engkau lewat gereja lokal ini, Alpha Omega Church. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur dengan sukacita, dan semua yang siap menabur dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asher, please and thank you. Thank you buat persembahan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi welcome to Alpha Omega Church. Tempatnya orang yang gak sempurna, di mana kita sama-sama belajar disempurnakan terus oleh anugerah dan kemurahannya Tuhan. Nah, selama 1 bulan ini kita membahas tentang My Health, My Future. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, My Health, My Future. Dalam pembahasan tentang My Health, My Future, di minggu yang pertama kita membahas tentang bagaimana kita menata dan mengelola tubuh kita. Dan di minggu yang lalu khusus di AOC Jakarta ditekankan lagi bagaimana menata dan mengelola tubuh kita supaya kita semua sehat, supaya kita semua dalam keadaan baik dan itu mempengaruhi jiwa kita. Dan kalau kita semua sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tubuh yang sehat itu selalu ada jiwa yang sehat. Nah, oleh sebab itu penting sekali tubuh kita sehat, kita tata dengan baik apa yang kita makan, termasuk kita menata pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu untuk jiwa kita sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita cek kesehatan rohani. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, cek kesehatan rohani. Kita kalau mau cek kesehatan tubuh, semua kita tahu bahwa secara berkala orang itu harus cek yang namanya cek darah. Betul ya, diambil darahnya lalu kita bisa tahu kira-kira kolesterol kita, mungkin kadar gula dalam tubuh kita, termasuk kondisi ginjal, liver dan lain sebagainya. Kita bisa cek ketika kita cek darah. Itu tubuh kita. Untuk jiwa, ketika kita pergi ke psikiater atau ketika kita pergi ke psikolog itu enggak selalu melulu artinya bahwa kita ini lagi sakit jiwa, enggak. Ketika kita mungkin tanya ke psikiater atau ke psikolog tentang kondisi kesehatan jiwa kita, sebetulnya itu bisa menolong kita. Bagaimana kita menghadapi stres, bagaimana kita menghadapi depresi, bagaimana kita menghadapi anger dalam diri kita. Itu semua bisa tertolong dan bisa dicek ketika kita pergi ke psikiater atau pergi ke psikolog. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bagaimana kita tahu bahwa secara rohani kita sehat? Lalu bagaimana kita cek kondisi kerohanian kita supaya kita bisa terus menjaga kesehatan rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat sama-sama bahwa gini, terlihat rohani belum tentu sehat rohani. Ya, terlihat rohani belum tentu sehat rohani. Bahkan melakukan kegiatan agamawi belum tentu rohani. Ya, melakukan kegiatan agamawi sekalipun belum tentu membuat kita jadi pribadi yang sehat secara rohani. So kalau saya boleh mengawali dengan sebuah cerita ya. Ketika saya sekolah di sekolah Alkitab, ada banyak orang-orang dewasa yang mensupport yang saya kenal di gereja lokal di Kanada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang punya hobi. Dan hobinya ini ada yang suka naik motor ya, ada yang suka berolahraga, ada yang suka naik kapal, saudara.
lalu ada yang beli speedboat ya, macam-macam. Nanti kalau komunitasnya di orang gereja itu ada yang punya speedboat, beberapa yang suka kapal tuh ngumpul. Termasuk ada orang yang juga suka bukan speedboat tapi sukanya kapal layar. Nah suatu ketika saya itu diajak untuk kayak semacam retreat gitu ya, tapi ini hanya beberapa keluarga pergi ke danau. Anehnya tapi kalau di Indonesia sama di Kanada bedanya, kalau di Indonesia mungkin danau anginnya nggak kenceng. Tapi kalau di Kanada danau itu anginnya bisa kenceng gitu, apalagi kalau sudah windy banget gitu. Nah ketika kita pergi ke sana mereka cari sebuah tempat lalu kita sewa ya, sewa yang namanya kayak semacam kayak kapal yang ada apa ya namanya itu ada layarnya, sailing boat tapi bukan sailing boat yang gede gitu. Sailing boat yang agak kecil-kecil supaya setiap keluarga ini bisa coba gitu. Nah pergilah satu keluarga ini mereka berangkat dulu dengan sailing boat yang disewa. Lalu mereka tuh udah terbiasa cara pegang talinya, lalu gimana belokin kapalnya, gimana menggunakan angin untuk nabrak ke layarnya supaya kapal ini bisa berlayar dan bisa sailing dengan baik. Lalu kapal berikutnya dia mulai berangkat, tapi ini bukan orang yang suka sebetulnya bukan orang yang suka naik kapal, dia nggak punya kapal, dia nggak pernah hobi kapal, hanya ikut-ikutan. Sementara dia lagi dicobain dengan kapal sailing ini, kapal layar ini, dia di kapal layar itu udah kebingungan nih suami istri ini. Gimana pegang layarnya, talinya, ngarainnya, kadang anginnya kan ada, tiba-tiba anginnya nggak ada, anginnya tiba-tiba nggak ada, jadi bingung cara ngendaliinnya, cara berlayarnya. Akhirnya karena mereka capek, mereka minta dijemput, ditariklah kapal tersebut. Mereka nggak tahu cara kembalinya kan, ditariklah kapal tersebut kembali ke pinggir. Setelah itu mereka makan. Nah tapi ternyata waktu mereka itu habis taruh kapalnya, besoknya ditanya, loh kapalmu mana yang udah disewa? Tahu nggak saudara, orang-orang ini juga nggak sadar bahwa yang namanya kapal itu harus diikat, betul ya? Harus diikat supaya kapalnya nggak ke bawah angin, apalagi di malam hari. Nah yang ngerti kapal biasanya selalu ingat, pokoknya begitu berlabuh selalu diikat. Nah dasar orang nggak ngerti berkapal saudara, saya pun juga nggak akan kepikiran gitu kan. Lalu saya ditanya, loh kamu lihat nggak kapalnya di mana? Yang satu ini kapalnya hilang saudara, padahal itu kapal sewa. Ternyata ke bawah angin sampai jauh, akhirnya mereka harus ganti rugi saudara. Nah seringkali ada dua perbandingan bagaimana orang naik kapal, ada yang udah biasa ya, ada yang belum terbiasa. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita cek kesehatan rohani kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah gini, apakah kita sedang berlayar? Apakah kita sedang berlayar? Berlayar itu artinya gini, kita cuman rowing dikit aja, kita cuman mendayung dikit, kapal ini dia udah kena tendangan angin ya, dia kena layarnya mungkin udah disesuaikan, lalu dia bisa berlayar dengan smoothnya gitu, maju terus. Nah itu adalah gambaran tentang kehidupan rohani kita yang pertama. Are you sailing? Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Are you sailing? Apakah kita berlayar? Nah kondisinya ketika orang lagi berlayar dalam kehidupan rohani itu adalah gini saudara. Ketika lagi berlayar ya. Wah kita itu baca Alkitab itu bukan karena kerutinitas. Kita baca Alkitab itu karena kenikmatan dan kesukaan buat kita. Bahkan ketika kita berdoa itu bukan karena paksaan. Tapi berdoa itu kayak dimana kita ngerasa hati kita itu bisa lengket dan nempel sama Tuhan. Disitulah momen ketika kehidupan rohani kita itu lagi berlayar. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita berdampak di marketplace, kehidupan kita jadi berkat. Wah kita itu dengan mudahnya bisa pikul salib, bisa menyangkal diri. Termasuk ini saudara, kita dengan gampang cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Cerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu mudah banget keluar dari mulut kita ketika kita ini saudara. Ketika kerohanian kita lagi berlayar. Ketika kerohanian kita lagi berlayar semuanya tuh kayak enak gitu loh, ditendang sama angin gitu. Gampang banget, memudahkan kita untuk bisa doa, bisa melayani, bahkan ke komsel pun itu bukan lagi suatu keharusan atau sebuah hal yang membuat kita kayak rasanya kalau nggak absen itu kok nggak enak gitu. Tapi ketika kita ada di komsel sekalipun tuh rasanya kayak kebutuhan, di mana kita tahu bahwa Tuhan lagi bicara lewat setiap diskusi, Tuhan itu intervensi. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita tuh melihat bahwa wah banyak hal yang mulai makin dewasa dalam kehidupan kita. Mulai matang dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Termasuk buah-buah roh itu dengan gampangnya keluar. Karena apa? Bukan soal
Kondisi lagi enak, kondisi nggak enak sekalipun, tetap ketika rohani kita itu lagi berlayar, mungkin situasi lagi nggak enak sekalipun, keuangan lagi nggak lancar sekalipun, ketika kerohanian kita lagi seperti berlayar, buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita. Yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, Galatia 5 ayat 22-23, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua akan keluar dalam diri kita ketika kerohanian kita itu ibarat kapal yang lagi berlayar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tandanya kita sehat rohani saat ini buah-buah roh itu terlihat. Yaitu di mana? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu makin terlihat. Bukan karena enak, bukan karena kondisi lagi gampang, enggak. Walaupun lagi enggak gampang kondisinya, tapi ketika kita lagi berlayar, kerohanian kita lagi berlayar, maka kehidupan kita mulai keluar banyak buah-buah roh dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu biar kita jelas, saudara. Tumbuh rohani itu artinya apa? Tumbuh rohani ini biar definisinya jelas buat kita. Karena seringkali kita tuh bingung, apa sih yang namanya pertumbuhan rohani? Apa sih yang namanya kesehatan rohani? Tumbuh rohani itu adalah keserupaan dengan Yesus. Tumbuh rohani itu apa saudara? Keserupaan dengan Yesus. Artinya ketika kita bertumbuh secara rohani, kita tuh sadar bahwa pikul salib menyangkal diri itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Nah, sehat rohani itu adalah gini, ketika buah-buah roh itu terus muncul dan makin terlihat dan makin bisa dirasakan oleh kita maupun oleh orang yang ada di sekitar kita. Karena gini, semua yang sehat itu akan bertumbuh. Semua yang sehat akan bertumbuh. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Semua yang sehat akan bertumbuh. Nah, saat kita sehat rohani, itu bukan hanya karena situasinya lagi bagus. Banyak orang yang situasinya lagi nggak bagus, kondisinya lagi tidak mengenakan, tidak memungkinkan. Tapi kerohaniannya dia seperti berlayar, lagi sehat, lagi baik gitu, saudara. Nah, karena gini, ada banyak orang seringkali mengaitkan ya antara kesehatan rohani kita itu seringkali dikait-kaitkan dengan masalah keuangan. Nanti begitu ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, lalu kita jadi apa saudara? Kita jadi sensi, kita jadi baper, kita jadi marah sana, marah sini. Karena apa? Mulai menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Seringkali orang mengkait-kaitkan. Tapi sebetulnya ketika ada orang yang lagi dalam keadaan, contoh Bapak Ibu saudara sekalian ya, dia baru dalam keadaan sangat-sangat tidak baik financially. Tapi dia menyadari di momen itu dia perlu ketemu sama Tuhan. Berjumpalah dia sama Tuhan. Ketika dia berjumpa sama Tuhan, dia terima Yesus, Tuhan ubahkan kehidupannya, hatinya menyala-nyala. Lalu dari situ perjalanan kehidupan rohaninya mulai sailing, mulai berlayar. Nah, di momen kayak gini uang mungkin gak ada, masalah belum beres, tapi perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan, kehidupan rohani yang lagi sailing, itu membuat dia apa saudara? Ngelihat tiba-tiba buah-buah roh itu keluar dalam kehidupannya. Ada kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, penguasaan diri. Itu mulai muncul. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua sadar bahwa kehidupan rohani yang seperti berlayar ini didambakan oleh semua orang. Diinginkan oleh semua orang. Tapi ada sebuah kenyataan yang juga perlu kita sadari. Tidak selalu kita itu akan high spiritually. Betul Bapak Ibu saudara sekalian ya. Sebagai manusia tidak selalu kita itu high spiritually. Enggak selalu kondisi rohani kita itu kayak orang berlayar. Tapi yang kedua, kadang kondisi kerohanian itu bisa seperti orang yang lagi ini saudara. Orang lagi mendayung. Harus betul-betul mendayung. Keluar tenaga, keluar effort. Sampai tangan kemeng-kemeng, sampai berkeringat. Kadang gambaran perjalanan rohani kita mungkin hari-hari ini tuh Anda nggak lagi sailing, beberapa saudara mungkin lagi berlayar, lagi sailing. Tapi yang kedua, are you rowing? Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, are you rowing? Apakah Anda lagi mendayung? Di momen ketika kita lagi mendayung ini, kita harus keluar effort, kita harus keluar tenaga. Gambarannya itu kayak gini saudara. Baca firman, ya agak berat ya. Mulai agak, mungkin bisa dibilang alasan waktulah, alasan repot lah ya kan. Tapi sebetulnya
males. Betul gak sih saudara? Kadang bisa muncul rasa males untuk baca firman. Nah tapi kita masih jadikan baca firman, doa tiap hari itu kita lakukan tiap hari. Kerohanian kita seperti orang yang lagi mendayung. Bukan lagi baca firman, berdoa itu kayak wah kehausan, kenikmatan. Tapi kita merasa walaupun gak gampang, saya agak malas. Tapi saya akan coba untuk ini. Rutin, disiplin, rutin, disiplin. Itu seperti ketika kerohanian kita lagi mendayung. Contoh lagi, mungkin kita ikut pelayanan, kita ke gereja. Yes, kita masih memberi. Ya kan kalau sebelumnya ketika kerohanian lagi berlayar, memberi itu sebuah kehormatan. Tapi sekarang mungkin kelihatannya kayak kita harus kayak memberi, melayani, memberi, melayani, ikut kelas, ikut komsel. Tapi kita sadar ini penting. Kita masih lakuin dalam kehidupan kita. Lalu kita merasa gini bahwa wah kelihatannya kok kayak nggak ada tiupan angin kayak yang lalu gitu ya. Kok nggak ada tiupan angin yang bisa mendorong supaya kapal ini bisa berlayar gitu loh. Kok rasanya kita harus mendayung lagi. Tapi Anda sadar bahwa kalau kita berhenti mendayung, ini gak sehat buat kerohanian kita. Lalu kita terus mendayung, kita terus melakukan, kita terus bertanggung jawab, berdisiplin dalam apa yang harus kita kerjakan. Ibadah, walaupun mungkin di hati kita, di pikiran kita badannya di ruangan ibadah. Tapi mungkin pikirannya udah di mana-mana gitu Bapak Ibu sekalian. Bisa terjadi dalam kehidupan rohani setiap orang. Nah suatu ketika ada orang yang bernama Daud, dia pernah ada di level. Dia rohaninya bukan lagi di level berlayar, tapi rohaninya lagi di level mendayung. Lalu dia cerita gini, dia mengungkapkannya dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Ini kata-katanya. Kalau Anda bisa baca di layar, saya ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara bayangin Daud doa kata-kata ini tidak dalam kondisi yang baik. Dia mengucapkan kata-kata ini seperti dari tanah yang kering dan tandus. Itulah kondisi kerohanian dia ketika dia berkata, Allahku aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Padahal Tuhan selalu ada buat dia. Tuhan selalu present help buat dia. Tapi dia merasa gini, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Perhatikan ini saudara, kabar baiknya. Roh Tuhan di dalam Daud, di momen Daud dia merasa aku ini kerohanianku kayak aku harus terus mendayung. Tapi di momen Daud dia merasa dia harus terus mendayung. Roh Tuhan pun terus dorong Daud untuk terus mencari Tuhan. Sama halnya dengan kita hari ini, kalau mungkin kerohanian kita itu di level kita lagi mendayung. Sadari roh Tuhan di dalam kita juga akan terus dorong kita untuk terus mencari Tuhan dan melekat sama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, kadang ketika orang naik kapal itu bukan lagi kita ngalamin kemajuan. Tapi walaupun kita udah mendayung, justru yang ketiga, are you drifting? Apakah kita mundur? Boleh nggak kita ucapkan sama-sama? Yang ketiga dalam bahasa Indonesia 2, 3, apakah kita mundur? Kita itu udah mendayung, udah mendayung. Di momen ketika kita drifting secara rohani, bukan lagi kita ngalamin kemajuan. Kita udah dayung, tapi kok justru malah mundur. Kita udah berusaha, tapi kok ternyata justru kita malah ngalamin yang namanya terbawa arus ombak. Makin drifting. Artinya gini, aduh doa baca firman, kan bisa besok. Tuhan kan gak marah sih kalau besok. Besok lah gitu. Besoknya lagi bilang lagi, kan masih ada besok. Kan saya udah janji sama Tuhan besok. Masa Tuhan gak ngerti kata besok? Besok lah, besok lagi. Saudara. Akhirnya a week going on. Kita udah gak pernah doa, kita udah gak pernah baca Alkitab ya. A month going on. Kita udah gak pernah doa, udah gak pernah baca Alkitab. A year going on. Kita udah gak pernah doa, udah gak pernah baca Alkitab. Lalu kita skip terus. Somehow akhirnya kehidupan rohani kita bukannya kita udah berusaha, tapi bukannya malah maju, tapi malah mundur. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya gini, untuk menikmati Tuhan itu jadi sesuatu yang aneh buat kita.
Dulunya mungkin kita tuh punya pengalaman, wow saya doa kok rasanya Tuhan tuh deket ya. Saya doa tuh kok rasanya Tuhan tuh ada di samping saya. Saya doa kok rasanya Tuhan itu betul-betul ada di dalam hati saya. Sekarang kita doa kok rasanya kok kayak gak ada apa-apa ya. Kita doa kok rasanya kayak Tuhan jauh ya. Kita doa kok rasanya kayak Tuhan gak jawab ya. Bahkan ibadah, pelayanan, komsel itu membuat kita kayak kok ngerepotin ya jadinya ya. Kelihatannya saya harus kurangin nih begitu banyak jadwal ini. Baik ibadah lah, komsel lah, pemuritan lah. Saya harus kurangin karena ini kelihatannya mengganggu. Jadi setiap kali kita dikontak, kita diajakin, kita diingetin, bahkan kita ditegur dengan kasih. Kita sudah siapkan. Ada 1001 macam alasan yang udah kita siapin. Karena apa? Akhirnya yang dulunya kebutuhan, bahkan kenikmatan dan kehormatan. Itu jadi sesuatu yang ini saudara, melelahkan. Lalu kita mulai salahkan keadaan. Saya ini udah nunggu-nunggu loh. Kapan ya mood saya ini bisa enak lagi kayak dulu. Kalau dulu itu kalau berlayar tuh rasanya kayak baru naik di kapal udah kayak ketendang angin. Gitu. Kayak seolah-olah kerohanian tuh gampang banget. Tapi kok sekarang rasanya kita udah berusaha sekeras mungkin. Tetap aja ini gak maju malah mundur. We are drifting. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin kita sehari-hari ini dalam kondisi kerohanian kita yang ketiga ini, di level yang ketiga yaitu ketika kita ngalamin kemunduran. Tahu nggak, seorang pemazmur, dia juga bagian dari penulis kitab Mazmur. Tapi dia pernah menuliskan ketika dia pernah punya pengalaman, dia udah berusaha mendayung, maju dalam kehidupan rohaninya, tapi yang dia lihat adalah kemunduran. Perhatikan ini dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, 4 dan 5. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat. Jadi dia itu nginget. Kok dulu kok enak? Giving itu jadi sesuatu kehormatan. Memberi itu jadi suatu kehormatan. Melayani Tuhan, ikut komsel, berdoa tiap hari. Itu jadi suatu kenikmatan. Tapi dia bilang, inilah yang hendak ku ingat. Sementara saat ini jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendalui mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi dalam arti kata lain dia bilang orang lain ke rumah Tuhan itu sorak-sorai, semangat. Ada yang mungkin menaikkan nyanyian syukur dalam keramaian, merayakan Yesus. Tapi dia datang ke bait Tuhan dalam kondisi gini, jiwaku ini tertekan. Gelisah dalam diriku. Lalu dia bilang ini, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu saudara, orang yang drifting, setiap kali, saya juga pernah ada dalam kondisi drifting. Anda pasti pernah dalam kondisi drifting. Mungkin kita lagi dalam kondisi drifting. Tiap kali kita dalam kondisi drifting, kita akan seperti pemazmur ini. Kita ngelihat bahwa dulu itu kok gampang ya. Dulu itu saya cinta Tuhan, dulu itu saya suka baca Alkitab, dulu saya suka lo mau mendoa. Dulu itu saya suka lo melayani Tuhan. Dulu itu saya seneng banget loh. Banyak pengalaman rohani yang dulu kita nikmati. Lalu akhirnya ketika kita udah mulai drifting itu jadi beban buat diri kita. Setiap kali kita lagi drifting sadari. Di pikiran kita itu juga berpikir tentang bagaimana kita kembali lagi seperti yang dulu lagi. Bagaimana kita itu bisa punya pengalaman seperti kasih mula-mula kita lagi kepada Tuhan. And we will be longing untuk perasaan itu, untuk experience itu lagi ketika kita lagi drifting dalam kehidupan kita. Walaupun kita ini udah scrolling dari satu page ke page berikutnya, dari satu apps ke apps berikutnya, dari satu event ke event berikutnya, dari satu grup WA ke grup WA lainnya, dari satu tugas ke tugas yang berikutnya. Tapi seringkali kita tuh merasa gini kayak, apa sih arti semua ini buat saya? Kok saya gak menemukan pertumbuhan rohani, kesehatan rohani yang pernah saya alami sebelumnya? Kabar baiknya gini saudara, kalau mungkin kerohanian kita lagi drifting atau lagi mundur, Tuhan pun juga bisa pulihkan kehidupan kita semua. Kemudian yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara, yang keempat,
Yang keempat adalah bukan lagi kita sailing, bukan lagi kita berlayar, bukan lagi kita rowing atau lagi mendayung, tapi bukan lagi kita drifting atau mundur. Yang keempat adalah are you sinking? Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Are you sinking? Apakah kita tenggelam? Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangin kalau kapal tenggelam. Berarti dia udah mulai kemasukan air. Tekanan air itu jadi pemberat yang makin memberatkan kapal tersebut. Lalu pelan-pelan kalau kapal udah makin tertekan dengan beratnya air, maka dia akan mulai tenggelam. Sama halnya ketika kerohanian kita itu mulai tenggelam, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau orang dulu lagi sailing ya, kondisi keuangan mungkin gak baik. Tantangan pernikahan mungkin lagi berat. Tapi karena kehidupan rohaninya sailing, dia tetap bisa punya buah-buah roh. Terus ada buah-buah roh keluar dari dalam dirinya. Dia bisa terus melayani, dia bisa mengasihi sesama, dia bisa terima perbedaan, dia bisa melihat kekurangan orang lain tapi tetap mengasihi tanpa menghakimi. Tapi begitu kita mulai sinking Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai lebih berat lagi bagi kita untuk bisa menata kehidupan kita. Karena apa Saudara? Kalau orang udah sinking, maka kebanyakan yang terjadi adalah gini. Tekanan itu mulai banyak. Tekanan dalam relationship. Tekanan pekerjaan. Tekanan keuangan. Tekanan mungkin broken hearted. Tekanan karena dikecewakan. Sakit. Doa gak terjawab. Kok rasanya tekanannya ini tambah banyak. Lalu iblis pakai semua tekanan ini, dia mulai bikin lubang di perahu kita. Dia mulai bikin lubang di kapal kita. Hati kita mulai lubang-lubang. Dari situ kita mulai tenggelam dengan beratnya tekanan kehidupan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gak jarang ketika rohani kita udah mulai sinking, udah mulai tenggelam. Saya pun akan bisa, Anda pun juga akan bisa, kita akan mulai berpikir gini. Terus buat apa ya Tuhan ya? Toh gak ada faedahnya. Toh gak ada dampaknya. Lalu kita akan mulai berpikir buat apa ya melayani Tuhan. Buat apa ya baca Alkitab, doa. Firman pun udah gak bicara ke kita lagi. Banyak hal udah gak bisa menyentuh hati kita lagi. Kalau Tuhan baik, kenapa sih kok hal-hal buruk ini terjadi dalam kehidupan saya? Mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan saudara sadar gak ketika kita dalam kondisi sinking sekalipun, Anda juga gak sendirian. Kalau kita lagi dalam kondisi kerohanian yang sinking sekalipun, kita tidak sendirian. Suatu hari ada pemazmur, dalam Mazmur 73 ayat 13, 16 dan 21, dia pernah dalam kondisi, bukan lagi dia harus mendayung, bukan lagi dia dalam kondisi mendayung tapi mundur, tapi dia dalam kondisi tenggelam. Lalu dia mengucapkan kata-kata ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. See, everything good yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita, dianggap apa? Sia-sia. Bayangin kalau rohani kita lagi sailing, kita akan bilang, gak ada yang sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Betul saudara? Suatu hari Tuhan akan membalasnya bagi kehidupan kita. Tapi ketika kerohanian kita udah mulai tenggelam, maka akan muncul kata itu sia-sia. Percuma. Saya jadi orang baik. Percuma. Saya menjaga hati ini bersih. Percuma. Kita melayani Tuhan, kita melayani saya, semuanya percuma. Itu yang akan muncul ketika kerohanian kita mulai sinking. Dan perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, rata-rata seperti pemazmur ini. Rata-rata orang yang drifting dan sinking, mereka drifting dan sinking sendirian. Boleh kita ucapkan kata-kata ini bersama, 2, 3. Rata-rata orang yang drifting dan sinking, mereka drifting dan sinking sendirian. Lalu kita ngelihat pasangan kita, kok pasanganku semangat terus ya? Kok aku gak bisa semangat kayak dia? Ini somehow kita jengkel ngelihat pasangan kita semangat, terus kamu bilang, kamu tuh ya jangan kayak orang munafik loh. Padahal dia lagi semangat, kita yang lagi gak semangat dia dibilang munafik. It happen in every relationship, in every family.
dalam setiap pernikahan. Lalu kita mulai ngelihat, kok teman komsel kita ini semangat ya? Kok sayanya yang gak semangat ya? Terus kita jengkel ketika mereka kasih tahu kita apa yang benar, lalu kita merasa kok saya dihakimi ya? Karena apa saudara, kita lihat orang lain semangat lalu kita merasa gak semangat, kita berharap orang lain juga gak semangat seperti kita. Karena apa? Kita lagi sinking. Nah seringkali orang yang drifting dan sinking seperti yang dialami oleh pemazmur tadi. Dia lihat orang lain semangat, menaikkan nyanyian syukur, bersorak-sorak. Dia datang ke rumah Tuhan dalam hati yang tertekan. Jiwanya tertekan, hatinya gundah gulana. Lalu dia ngelihat kok bisa ya orang lain kayak gitu. Sama halnya ketika kerohanian kita lagi sinking. Kita juga akan selalu bingung kok orang lain semangat kok saya enggak ya. Kok orang lain diberkati kok saya enggak dapat apa-apa ya gitu. Nah perhatikan ini saudara kabar baiknya. Walaupun mungkin kita lagi sinking secara rohani. Sadari Tuhan tetap cinta kita. Dia masih mau terus pulihkan kehidupan kita. Nah oleh sebab itu gimana caranya kita cek kesehatan kita. Apakah kita ini lagi, kerohanian kita ini lagi berlayar? Apakah kerohanian kita ini seperti orang yang lagi harus terus mendayung tapi maju? Apakah kerohanian kita ini seperti orang lagi mendayung tapi kok malah mundur? Atau kemungkinan kerohanian kita hari-hari ini seperti orang yang lagi makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Lalu gimana caranya kita menjaga kesehatan rohani kita? Gimana caranya kita punya kesehatan rohani? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah eat healthy. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, eat healthy. Kita sadar kalau orang mau tubuhnya sehat maka kita harus makan yang sehat. Ya. Kalau orang mau jiwanya sehat maka harus makan yang sehat. Saya menemukan gini, suatu ketika saya punya pengalaman, momen trauma dalam hidup saya yang sampai seringkali saya tanya-tanya, saya jadi cari tahu, saya pelajari, saya jadi cari tahu, saya pelajari. Itu ketika saya lagi sekolah Alkitab lalu saya lihat istri pendeta saya dalam kondisi dia mau menghadapi yang namanya menopause. Kita orang laki kan gak ngerti saudara. Bahkan suami-suami kadang kita gak paham bagaimana tantangannya dan beratnya menghadapi menopause. Nah saya orang muda waktu itu yang sama sekali gak ngerti. Lalu ketika saya ngeliat tantangannya orang ngadepin menopause itu gak gampang. Up and down, sedih happy gitu ya. Perubahan dan berbagai macam hal yang begitu sederhana tapi jadi besar lalu jadi pertengkaran, jadi hal yang begitu sensitif. Nah dari situ tuh saya jadi berpikir gimana ya kalau suatu hari saya menikah lalu nanti istri saya menopause gitu. Yang pasti akan terjadi, benar gak sih saudara? Itu kan gak akan bisa dihindari gitu. Lalu saya pelajari. Nah saya mulai tanya kepada banyak orang, termasuk kepada istri pendeta saya. Gimana kamu handling dampaknya, efeknya menopause ini? Dia kasih tahu saya, lalu dia kasih hikmat. Yang pertama harus makan yang sehat katanya. Oh gitu ya. Ternyata makan yang sehat pengaruh. Iya dia bilang pengaruh. Kalau makananmu gak sehat, jiwamu akan terganggu. Lalu yang kedua gimana? Yang kedua olahraga. Harus tetap olahraga. Terus yang berikutnya dia bilang jangan lupa doa, jangan lupa baca firman tiap hari. Karena itu pegangan buat orang yang lagi ngadepin menopause. Lalu saya tanya orang lain lagi. Hampir rata-rata mereka itu cerita tentang pentingnya doa, baca firman waktu mereka lagi ngadepin gangguan dan perubahan yang seperti itu. Karena kalau enggak kadang suaminya bisa berpikir ini istri saya kok kelihatannya kayak agak gimana gitu ya. Karena kita agak menghina gitu karena kita enggak paham kan. Tapi ternyata buat mereka yang menghadapi, mereka pun sadar bahwa perlu jiwa mereka dibangun, kerohanian mereka tetap dibangun. Baik lewat firman, lewat doa, lewat olahraga termasuk ini dengan makanan yang sehat. Nah tapi gimana dengan ketika orang ngadepin kesehatan rohani? Makanan sehat seperti apa yang dibutuhkan? Nah ternyata Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai 14 pernah berkata seperti gini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil.
Si Ibrani 5 ayat 12 itu juga sadar bahwa setiap orang one day you have to take Christian responsibility. Setiap orang harus punya tanggung jawab kekristenan. Entah kita membina orang lain, entah kita mentoring orang lain, entah Anda jadi pemimpin kelompok sel, itu merupakan hal yang penting untuk kita didewasakan dan dimatangkan secara rohani. Tapi dia juga bilang gini, ternyata bukan hanya dibutuhkan susu, tapi juga dibutuhkan makanan keras. Nah pemahamannya kan gini, kalau orang udah umur 25, lalu dia dikasih makanan baby gitu. Ya. Atau mungkin jajanannya Erin gitu. Kira-kira orang umur 25 sehat gak makan jajanannya Erin? Yang masih umur 4 tahun. Sehat gak? Sehat. Kalau gak sehat gak dikasihin sama papa mamanya. Benar kan? Tapi untuk anak umur 4 tahun. Sehat untuk 4 tahun. Tapi kalau orang sudah umur 25, umur 30, makanannya tiap hari masih makanan anak umur 4 tahun. Itu lucu kan saudara? Karena apa? Kita nggak punya nutrisi untuk pertumbuhan tulang, otot, tubuh, otak. Lalu kita nggak punya nutrisi untuk kita kerja, untuk kita belajar, untuk kita berolahraga, untuk kita beraktivitas. Kita nggak punya nutrisi yang cukup. Padahal makanan baby itu sehat nggak? Sehat, bukan cuma sehat, mahal. Tapi kalau dikasihkan ke orang umur 30, kok nggak cocok ya? Padahal sama-sama makanan sehat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang umur 30 kita udah nggak lagi makan makanan anak umur 5, anak umur 4. Tapi kita itu makan makanan orang dewasa. Nah apa sih makanan orang dewasa ini? Makanan orang dewasa itu adalah gini artinya, sederhana sekali. Jangan cuman mau dengar apa yang kita mau. Kita sebagai orang Kristen itu pinter pilih-pilih sekarang ini. Karena Anda bisa pilih macam-macam di YouTube, di iTunes, di podcast, di apapun itu. Somehow we pick. Kita tuh milih akhirnya. Tapi ternyata bukan cuma makan susu, tapi makanan keras itu adalah gini artinya. Sederhana sekali. Jangan cuma mau dengar apa yang kita mau. Izinkan Tuhan juga bicara kepada kita. Walaupun itu tidak mengenakkan, tidak menyenangkan sekalipun. Tapi dia bisa tegur kita, dia bisa rubah kita. Maka itu adalah makanan keras yang kita butuhkan. Karena kalau enggak, kita tuh bisa loh datang ke gereja lalu enggak dapat firman, bisa. Kalau kita cuma mau pilih-pilih, maka kita tuh bisa melayani Tuhan tapi kita enggak dapat apa-apa, bisa. Dan sering terjadi bahkan. Entah alasan topiknya, alasan karena ada dia di gereja, karena ada itu di gereja, karena hati saya lagi gini, karena masalah keuangan, karena masalah kesehatan, karena masalah pernikahan, karena faktor pembicara, karena faktor semua jadi kita salahin. Karena apa? Karena akhirnya kita itu selalu pilih-pilih. Tapi makanan keras yang dimaksudkan adalah gini, jangan cuma mau dengar apa yang kita mau aja. Izinkan Tuhan bicara dan merubah dan membentuk setiap kehidupan kita. Termasuk waktu kita baca firman. Kalau kita harus baca firman 1 tahun, baca setahun. Jangan cuma dipilih yang kita suka, yang gak suka kita gak mau. Terus akhirnya kita gini, ya udah kan saya udah baca Alkitab, saya pilih yang mana yang saya mau, yang saya gak mau. Berikutnya, tahun berikutnya. Gak apa-apa kan gak baca Alkitab tapi doa aja. Sama kan? Orang gak baca Alkitab tapi doa sama gak? Sama gak menurut saudara? Saya kasih ilustrasi ya, baca Alkitab, gak baca Alkitab tapi cuma doa. Saya kasih ilustrasi, coba habis gini, semua tarik nafas tanpa keluar nafas. Boleh coba? Tarik nafas saudara, tarik nafas jangan dikeluarin, tarik, jangan dikeluarin. Jangan dikeluarin sampai nanti selesai khotbah. Kira-kira bisa gak? Gak mungkin orang bisa tarik nafas tanpa keluar nafas. Sama halnya gak baca Alkitab, doa aja gak apa-apa. Karena saya doa loh, doa makan gitu. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi emang bisa kita tuh tarik nafas tanpa keluar nafas. Kan enggak mungkin. Sama halnya dengan kehidupan kita semua. Waktu kita didorong untuk baca firman tiap hari, doa tiap hari. Itu untuk kesehatan rohani kita sendiri. Termasuk anak-anak di rumah kita.
Jangan sampai kita lupa isi mereka bukan hanya dengan makanan yang sehat, bukan hanya dengan makanan yang mahal, tapi isilah kehidupan next generation kita dengan makanan rohani. Ini doa kita 2024 ini saudara. Dan selanjutnya biar seluruh jemaat AOC, keluarga rohani AOC, kita sehat tubuh, jiwa, dan roh. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, check up rutin. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, check up rutin. Kalau di AOC Surabaya setiap berkala, setiap 4 bulan selalu ada yang namanya check up rutin. Tujuannya untuk apa? Kita bisa identify penyakit. Kita bisa menemukan atau melihat adanya penyakit. Baik itu gula, baik itu kolesterol, baik itu asam urat, baik itu triglycerid, apapun itu kita identify penyakit di awal-awal. Nah, oleh sebab itu check up kerohanian kita juga hal yang penting. Kita bisa minta Tuhan cek hati kita sama-sama. Dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, ayat ini berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Karena kadang kita nggak tahu apakah kerohanian kita ini lagi dalam kondisi berlayar, ataukah kerohanian kita ini dalam kondisi kita lagi harus mendayung, atau kita udah mendayung tapi kita lagi mundur, atau bahkan kita ini lagi sinking dalam kehidupan rohani kita. Kita perlu Tuhan untuk menguji, menyelidiki batin dan hati kita. Biarkan Tuhan yang cek sendiri kehidupan kita. Maka Mazmur 139 ayat yang ke-23 juga berkata, selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lalu dia menambahkan gini, lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan lihatlah apakah jalanku ini serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Paulus suatu hari dia identify setiap jemaat di Korintus, di Efesus, di Tesalonika, di Kolose. Kenapa ke orang-orang ini enggak behaving like Jesus? Kenapa ke orang-orang ini enggak makin hari makin bertumbuh serupa dengan Yesus? Kok ada yang makin hari makin kepingin jadi seperti uang? Kok ada yang makin hari makin jadi seperti kekuasaan? Kok ada yang makin hari makin kepingin seperti posisi? Lalu dia itu cek kenapa kok orang-orang di Korintus, di Efesus, di Kolose itu enggak makin hari makin serupa dengan Yesus. Karena sekali lagi tumbuh rohani itu to be more like Jesus. Sehat rohani itu adalah buah-buah roh keluar dalam kehidupan kita. Nah lalu Paulus itu ngecek kenapa kok orang-orang ini enggak makin hari makin serupa dengan Yesus. Dia selalu kembalikan, dia selalu kembalikan, dia selalu kembalikan. Jangan lupa untuk cek. Dan berkata, Tuhan ujilah aku. Apakah jalanku serong? Kembalikanlah aku. Supaya saya bisa makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan ngalamin pertumbuhan rohani. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara sekali. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah Tuhan beri kita tujuan yang jelas. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan beri kita tujuan yang jelas. Saudara, tujuan yang jelas itu sangat penting sekali. Kalau orang mau diet tanpa tujuan yang jelas, gak bisa konsisten. Kita mau olahraga tanpa tujuan yang jelas, gak bisa konsisten. Saya paham bahwa orang laki sama orang perempuan beda ya. Fat burningnya beda, moodnya dalam berolahraga juga beda. Saya lebih konsisten tapi istri saya mungkin gak sekonsisten saya. Berbagai macam faktor lah. Karena perempuan dan pria itu build-nya beda. Nah sampai suatu ketika VV istri saya dia lagi main sama anak-anak pangku di kolam renang. Tiba-tiba dia jatuh. Jatuh itu pantatnya dulu, mohon maaf ya. Pantatnya dulu nyentuh ke lantainya kolam renang. Kolam renangnya enggak dalam. Kolam renangnya pendek. Begitu pantatnya itu menyentuh kolam renang. Kena di tulang ekornya. Langsung kesakitan, dia sempat gak bisa ngelihat sebentar waktu itu. Kesakitan sampai benar-benar nangis di kolam renang. Setelah itu kan kita foto. Setelah difoto ternyata ada bengkok di tulang ekornya. Akibatnya apa? Setiap kali kalau duduk lama, dia duduk lama, ada nyeri.
sakit. Karena apa? Entah itu syarafnya, entah itu mungkin dari pengaruh tulang ekornya yang bengkok. Lalu kita pergi dokter dong, setelah difoto kita tanya dokternya, harus gimana dok? Dokter bilang, yang pertama ya dioperasi. Masih muda kalau udah dioperasi, resikonya gede, biayanya juga gede gitu. Apalagi resikonya kan gitu. Tapi gak harus dioperasi, dokternya bilang. Yang kedua apa dok? Olahraga, tambah otot aja. Akhirnya dia lumayan rajin olahraga. Supaya apa? Lebih banyak otot untuk menopang. Baik dari otot paha, otot di pantat termasuk lower back muscle. Dari situ dia kalau duduk, lama pun akhirnya lebih tahan. Nyeri-nyerinya gak terlalu berasa. Olahraganya punya tujuan. Dari situ mulai konsisten. Nah orang kalau diet gak punya tujuan, 3 hari bisa batal. Betul ya? Seringkali terjadi ternyata. Mau olahraga udah bayar membership 12 bulan. Tapi kalau gak punya tujuan 3 hari kepake. Habis gitu mana kartu membernya? Hilang. Bisa hilang kayak ditelan bumi kartu membershipnya. Sama dengan pertumbuhan rohani kita. Harus tahu tujuan. Tujuannya apa saudara? Tumbuh rohani, sehat rohani. Boleh ucapkan sama-sama apa saudara? Tumbuh rohani, sehat rohani. Ini tujuan yang harus kita pegang. Tuhan kasih ini. Tumbuh rohani itu artinya makin serupa dengan Kristus. Itu tumbuh rohani. Sehat rohani artinya kehidupan kita mulai mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan makin sehat, makin ada pertumbuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita mungkin secara tubuh kita tuh cek darah, rutin. Secara jiwa kita selalu cek, jangan sampai kita ada di level depresi. Tapi secara rohani, kita semua juga harus selalu cek. Apakah kita lagi berlayar? Apakah kita lagi mendayung? Apakah kita lagi mendayung tapi mundur? Apakah kita lagi tenggelam? Kita perlu selalu cek sama-sama. Dan selalu sadari. Kalau mungkin kita dalam level drifting atau sinking. Jangan patah pengharapan. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan dia mau ajak kita untuk bertumbuh bersama-sama. Tumbuh rohani, sehat rohani. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Sebuah cerita yang terakhir saudara. Ada seorang kapten kapal, konon. Dia ini tahu kapalnya mau tenggelam. Karena dia tahu kapal yang besar ini mau tenggelam. Lalu dia mulai panggil. Semua penumpang kelas 2. Dibolehkan naik ke kelas VIP. Wah dari kelas 2 disuruh naik kelas VIP. Bayarnya kelas 2 dapat fasilitas VIP. Seneng gak saudara? Seneng dong, happy gitu. Begitu semua orang udah ada di ruang VIP, di fasilitas lounge VIP. Semua whisky boleh diminum. Wine boleh diminum, jus boleh diminum, makanan semua boleh diminum, apapun boleh dimakan. Mau main apapun, semua fasilitas permainan boleh dimainkan. Tanpa mereka sadari pelan-pelan sambil mereka minum, sambil mereka makan, ternyata kapal ini mulai tenggelam. Kapal ini mulai tenggelam dan kapal ini mulai tenggelam dan makin tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah gambaran kehidupan kita. Kita ini bukan kapten kapal rohani yang baik. Saya juga bukan, Anda juga bukan. Tapi Tuhan itu kapten kapal rohani yang baik. Kalau hari ini mungkin kapal kita itu lagi drifting. Atau mungkin kita lagi sinking. Boleh gak kita datang kepada Tuhan sama-sama dengan kerendahan hati dan bilang, Tuhan, I'm not doing well. Saya lagi gak baik-baik. Tapi saya tahu kalau Tuhan yang pimpin hidup saya akan jadi lebih baik. Makin hari makin baik. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan tangan kita ke hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia.
angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tangan diturunkan, dengan mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita yang mau berkata, Tuhan, saya kepingin hidup rohani saya sailing lagi. Saya kepingin kehidupan rohani saya bisa berlayar. Mungkin kondisi, situasi atau keuangan lagi gak baik. Tapi ada banyak orang yang kondisi, situasi, keuangan lagi gak baik, tapi mereka bisa sailing secara rohani. Dan mungkin Anda berkata, Tuhan, saya kepingin punya hidup rohani yang seperti itu. Mungkin hari-hari ini kondisi saya lagi gak baik, lagi gak enak. Tapi saya rindu Tuhan, hidup rohani saya bisa berlayar. Tolonglah saya. Kalau mungkin Anda hari ini punya kehidupan rohani yang lagi harus rowing, mendayung. Mungkin kehidupan rohani kita lagi mundur. Atau mungkin hidup rohani kita lagi tenggelam. Jangan pernah takut datang kepada Yesus. Dia Tuhan yang cinta kita, Dia sayang dan peduli akan setiap kehidupan kita. Dia justru mau topang kita. Karena ketika perahu murid-murid menghadapi badai, hampir tenggelam. Selama Yesus kapten kapal, Dia tetap akan menolong. Dia bisa meneduhkan badai, Dia bisa menolong kapal itu. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita bukan kapten kapal yang baik, apalagi untuk kerohanian. Tapi Yesus itu adalah pemimpin terbaik yang bisa tolong kita lagi. Kalau hari ini mungkin kondisi rohani kita lagi harus mendayung dengan keras. Kita mungkin lagi mundur, kita mungkin lagi tenggelam. Berapa banyak yang mau berkata, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau, I need you. Kalau itu Anda boleh enggak sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Anda yang berkata, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Tolong saya supaya kehidupan rohani saya bisa berlayar. Tolong saya supaya kehidupan rohani saya bisa terus bertumbuh dan terus sehat. Supaya terus ada karakter Kristus yang keluar dalam kehidupan saya. Apapun kondisi, situasi, keuangan hidup saya, it doesn't matter, God. Saya kepingin hidup rohani saya maju. Karena dalam kehidupan rohani yang sehat akan terdapat juga jiwa dan tubuh yang sehat. Dan berapa banyak yang mau minta kepada Tuhan, tolong supaya rohani saya terus sehat, supaya rohani saya berlayar. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Sementara Anda mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan, boleh tirukan doa saya bersama. Tuhan Yesus, kamu mendengar suara yang lebih keras, 2, 3, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadilah kapten kapal. Jadilah kapten kapal. Dalam hidup rohani saya. Dalam hidup rohani saya. Pimpinlah. Pimpinlah. Luruskanlah. Luruskanlah. Aturlah. Aturlah. Tegurlah. Tegurlah. Bentuklah. Bentuklah. Jadikanlah. Jadikanlah. Saya menjadi pribadi yang tumbuh rohani. Sehat rohani. Dan saya boleh mengeluarkan karakter Kristus dalam kehidupan saya. Apapun situasi saya, apapun kondisi saya, apapun keadaan keuangan saya, biar saya sehat secara rohani, bertumbuh secara rohani, dan biar hidup saya terus berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saya. Di dalam nama Yesus,
Saya dipulihkan di dalam nama Yesus. Saya disembuhkan di dalam nama Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan bersama, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah dan kami percaya ya Tuhan. Rencanamu, pengaturanmu. Engkau kapten kapal rohani terbaik bagi hidup kami. Amin. Penolong yang setia hanya Yesus. Penolong yang setia hanya Yesus. Penolong yang setia. Kalau boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan buat pesanmu hari ini yang menolong, yang membantu, bahkan membangkitkan setiap kami lagi. Kami butuh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menerima, dengan mengangkat tangan kita sama-sama untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dengan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus dan makin serupa dengan Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Bapak Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang membawa perpuluhan, membawa persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami pulang, kami sadar Tuhan bisa tolong kami. Kami bisa melihat pertumbuhan rohani, kesehatan rohani terus terjadi dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless.